Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah hantarkan kita dalam majlis yang mulia, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan majlis zikrullah dalam hati kita masing-masing, dan kita duduk bersama pula dalam majlis ta'lim wa ta'lum, yaitu dalam rangka kita untuk memasukkan kebesaran Allah Ta'ala melalui firman-Nya maupun sabda-sabda Rasulullah ke dalam hati kita untuk kita wujudkan dalam amal ibadah kita, insyaallah. Mari kita lanjutkan, masih berada di ayat yang kemarin dengan penjelasan lanjutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Pada suatu saat ketika Umar radhiyallahu anhu datang ke Masjid Nabawi, ia melihat Mu'az radhiyallahu anhu menangis sambil duduk di dekat kubur Nabi SAW. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya mengapa ia menangis. Mu'az radhiyallahu anhu menjawab bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bahwa sedikit bagian dari riya itu juga syirik. Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang tinggal di pojok-pojok yang tidak dikenal. Jika ia pergi tidak ada yang mencarinya, dan jika ia datang di suatu majelis tak seorang pun mengenalnya. Hati mereka adalah pelita hidayah, dan merekalah orang-orang yang selamat dari tempat yang gelap gulita. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pendek kata, banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keburukan riya. Meskipun demikian, dalam beramal secara terang-terangan, kadang-kadang ada kemaslahatan agama. Misalnya sebagai dorongan atau targhib atau motivasi kepada orang lain. Misalnya kalau yang bersedekah itu hanya beberapa orang saja, maka keperluan dan takazah agama tidak bisa terpenuhi dengan baik. Tetapi bila ada orang yang bersedekah dengan terang-terangan, banyak orang yang akan mengikutinya, sehingga sedekah banyak terkumpul dan keperluan agama terpenuhi dengan baik. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Diambil dalam kitab Mishkat. Kadang-kadang membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih utama karena sesuai dengan tuntutan waktu, dan kadang-kadang membacanya dengan suara perlahan itu lebih utama. Mengenai ayat yang pertama, menurut para alim ulama di dalam ayat ini diterangkan mengenai sedekah wajib atau zakat dan sedekah nafil. Diterangkan bahwa memberikan sedekah wajib dengan terang-terangan itu lebih utama. Demikian pula halnya dengan amalan fardu lainnya, yakni melakukannya dengan terang-terangan itu lebih utama. Sebagai contoh adalah sholat berjamaah, dilakukan secara terang-terangan,
mengajak saudaranya untuk bersama-sama menegakkan sholat berjamaah secara terang-terangan. Dengan cara seperti ini, di samping untuk mendorong orang lain, juga bermaksud untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia tidak berzakat, bahwa ia tidak menegakkan sholat. Karena itulah sholat fardu dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan, di samping juga agar orang lain mengetahui bahwa ia tidak meninggalkan sholat. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih berkata bahwa Alamah Tabari rahmatullahi alaih dan yang lain menukilkan tentang ijma' ulama bahwa sedekah wajib itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan. Sedangkan sedekah nafil itu lebih utama jika dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari ayat yang kita baca, kita berikan penjelasannya. Dan di situ surah Al-Baqarah ayat 271 dan 274. Silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu bisa membuka di rumah dan juga melihat tafsir yang ada, ya, mungkin tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marughi, tafsir Al-Jalalain dan sebagainya yang bapak ibu punya, silahkan dipelajari, dan ini akan memberikan penguatan pada amal kita, khususnya adalah amal sedekah, untuk kita bisa tingkatkan dan tingkatkan terus, karena dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya merupakan keutamaan dan ada kemaslahatan dalam agama. Maka mari kita niatkan untuk kita amalkan dan sampaikan ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.